Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi. Dari keturunannya lahir banyak tokoh besar dalam sejarah kenabian. Di antara anak-anaknya, terdapat dua sosok yang sangat dikenal dan diangkat sebagai nabi sekaligus rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang paling tua dan menonjol adalah Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Al-Quran menggambarkan Nabi Ismail alaihissalam sebagai pribadi yang luar biasa. Beliau dikenal karena kesabarannya yang tinggi, keteguhannya dalam menepati janji, serta komitmennya dalam menegakkan ibadah, khususnya sholat. Bahkan, beliau juga menanamkan nilai-nilai ketaatan ini kepada keluarganya, agar mereka terhindar dari murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syaffat ayat 101, "Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar." Quran Surah Asy-Syaffat ayat 101. Keutamaan Nabi Ismail juga ditegaskan dalam Quran Surah Maryam ayat 54-55, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah Ismail kepada umatnya. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Ia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. Quran Surah Maryam ayat 54-55. Menurut para sejarawan dan ahli nasab, Nabi Ismail alaihissalam memiliki keistimewaan lain yang jarang diketahui. Beliau adalah manusia pertama yang berhasil menjinakkan dan menunggangi kuda. Pada masa itu, kuda masih merupakan hewan liar yang belum dikenal sebagai hewan tunggangan. Namun, dengan keberanian dan kecerdasannya, Nabi Ismail mampu melatihnya menjadi sahabat manusia dalam perjalanan dan peperangan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'idi bin Yahya al-Umawi dari Abdullah bin Umar dalam kitab Al-Maghazi, "Peliharalah kuda dan tunggangilah, karena dia merupakan warisan dari bapak kalian, Ismail." Tak hanya sebagai penunggang kuda pertama, Nabi Ismail alaihissalam juga merupakan orang pertama yang berbicara dengan bahasa Arab Fusya atau baku, bahasa yang memiliki kekayaan sastra dan struktur yang indah. Bahasa ini kemudian menjadi dasar dari Al-Quran dan sastra Arab klasik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang pertama berbicara dengan bahasa Arab adalah Ismail ketika dia berusia 14 tahun. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ismail menikah 2 kali. Pernikahan pertamanya adalah dengan seorang wanita dari suku Amalik. Namun, ketika ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, datang dan memberikan isyarat bahwa wanita tersebut tidak pantas untuk mendampinginya, Nabi Ismail pun menceraikannya dengan penuh ketaatan terhadap perintah ayahnya. Kemudian, beliau menikah lagi dengan seorang wanita dari suku Jurhum. Kali ini, ayahnya memberi restu dan menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangga tersebut. Dari pernikahan ini, Nabi Ismail dikaruniai 12 anak laki-laki yang kelak menjadi leluhur bangsa-bangsa besar di Jazirah Arab. Sebagai seorang rasul, Nabi Ismail alaihissalam diutus kepada berbagai suku, seperti suku Jurhum, suku Amalik, dan penduduk Yaman. Beliau menyampaikan risalah tauhid dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah semata. Nabi Ismail alaihissalam wafat pada usia 137 tahun, meninggalkan warisan keteladanan dalam kesabaran, ketaatan, dan kebijaksanaan. Jenazah beliau dimakamkan di tempat yang sangat mulia, yaitu di Hijr Ismail, dekat dengan makam ibundanya, Hajar, di samping Ka'bah, tempat yang hingga kini menjadi pusat ibadah umat Islam.